Shalom adik-adik, welcome to Starskip GBI Salemba. Sebelum ibadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papa mama, shalom semua yang ada di rumah. Jumpa lagi di ibadah Starskip GBI Sekolah Minggu bersama saya Kak Ain. Kak Ain sangat senang hari ini karena kakak ditemani oleh aku Jemima, aku Nathan, dan musik diiringi oleh Kak Andi dan Kak Shirley. Tepuk tangan. Wah Kak, apa kabarnya minggu ini? Luar biasa Nathan. Kakak baik dan puji Tuhan. Wah, pasti teman-teman di rumah juga merasakan hal yang sama bukan? Semuanya pasti sudah diberkati sama Tuhan minggu ini, sudah disertai sama Tuhan. Pasti hari ini kita semua berkumpul di sini saat ibadah online pasti bahagia bukan? Karena kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Kak Ain, sebelum kita mulai kita doa dulu ya. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau memampukan kami di ibadah online hari ini ya Tuhan. Kau berkati supaya ibadah online hari ini supaya layak di hadapan-Mu dan bisa menjadi berkat ya Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kita semua berdoa dan bersyukur. Amin. Ayo adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya biar tambah semangat, bagaimana kalau kita yel-yel Sekolah Minggu GBI Salemba. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, 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 ui. Yes, 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 yes. Wah Kak, kayaknya yang di rumah pada belum semangat nih. Gitu ya. Gimana kalau kita ulang aja? Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, 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 ui. Yes, 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 yes. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji, kita mau menari buat Tuhan. Ayo adik-adik, fokus ya, tidak ada lagi yang main handphone, tidak ada lagi yang lari-lari ataupun makan. Kita siap untuk memuji Tuhan. Musik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Tuhan Yesus
adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetap fokus, kakak undang adik-adik untuk duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, Engkau sangat baik dan terlalu baik di dalam setiap kehidupan kami sampai selama-lamanya. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum itu Bapa, kami ingin memuji dan menyembah hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Penuhi kami dengan urapan-Mu, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, ku puji nama-Mu. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggi.
Syakaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Ina syakaralaba yaralaba 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 syaralaba yaralaba yaralaba. Syaralaba kayaralaba yaralaba 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 syakaralaba yaralaba yaralaba. Ina kasyakaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Penuhi kami dengan urapan-Mu, penuhi kami Yesus. Kami butuh lawatan-Mu, kami butuh jamahan-Mu. Inakah syakaralaba yaralaba 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 yaralaba. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syakaralaba syakaralaba yaralaba syakaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Syakaralaba yaralaba 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 syakaralaba yaralaba yaralaba syakaralaba yaralaba. Haleluya. Haleluya. Nama-Mu kami tinggikan Yesus, Kau yang ajaib. Syakaralaba yaralaba syakaralaba yaralaba yaralaba syakaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Haleluya. Hosana bagi-Mu di tempat maha tinggi. Inaka syakaralaba yaraka syaraba takayaralaba yaralaba yaralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi jalan bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan Yesus, sebentar lagi Kamu menyenangkan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian hari ini? Pasti sehat dan luar biasa kan adik-adik? Oke, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah, buat kesehatan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Sekarang kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami mau
duduk diam di kakinya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kau urapi setiap kami, Engkau ajar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, in the name of Jesus we pray, amin. Nah adik-adik, kakak punya satu ilustrasi ya. Hari ini kakak akan bercerita tentang kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita tidak bisa apa-apa. Adik-adik, kita memerlukan Tuhan di setiap hidup kita. Di sini kakak punya satu buah mobil. Nah, mobil ini kita lambangkan sebagai diri kita ya adik-adik. Dan satu buah baterai adik-adik. Baterai ini kita lambangkan seperti Tuhan Yesus adik-adik. Sekeren dan sebagus dan semahal apapun mobil ini adik-adik, kalau tanpa baterai ini, mobil ini tidak akan berjalan adik-adik. Nah, kita coba ya apa yang terjadi kalau baterai ini kita masukkan ke mobilnya adik-adik. Mobil ini yang sudah kita beri baterai adik-adik, waktu kita beri baterai, mobil ini dapat bergerak dengan baik. Dia bisa maju, bisa mundur, juga bisa berjalan dengan baik adik-adik. Begitupun setiap kita adik-adik, kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita minta Tuhan untuk menuntun dan terhubung terus sama Tuhan adik-adik. Seberapapun hebat kita, seberapapun kepintaran yang kita miliki adik-adik, kalau kita tidak memiliki Tuhan, kita bukan siapa-siapa dan adik-adik kita tidak akan bisa melakukan apa-apa adik-adik. Maka kita harus memerlukan tuntunan Tuhan buat setiap kita adik-adik. Di dalam Yohanes 15 ayat 1-8, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Yesus senang mengajar dengan cara menggunakan perumpamaan. Salah satunya dia menggunakan contoh hal-hal yang terjadi di alam. Pada satu ketika Tuhan Yesus mengajar sekelompok orang yang berada di Yerusalem. Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Aku adalah pokok anggur yang benar, dan Bapakku adalah pengusahanya." Yesus tahu bahwa orang banyak pada hari itu akan mengerti apa yang diperlukan untuk menanam, tumbuh, dan merawat tanaman anggur yang menghasilkan buah-buah yang lezat. Dengan menggunakan perbandingan ini, Tuhan Yesus mengajar bagaimana Tuhan peduli akan setiap kita. Pohon anggur ditanam di tanah yang baik, lalu disiram dan diawasi dengan cermat untuk melihat apakah ada yang diperlukan untuk membantunya tumbuh. Cabang-cabang yang tumbuh dari pokoknya, beberapa tumbuh buah, ada juga cabang-cabang yang tidak berbuah. Nah, cabang-cabang yang tidak berbuah itu lalu dipotong dan dibuang. Langkah-langkah ini untuk membantu tanaman tumbuh kuat, berkembang, dan menghasilkan banyak buah yang indah, juga menjadi lezat. Orang-orang dalam kerumunan hari itu memahami bahwa benih yang ditanam dan dibiarkan sendiri dapat juga tumbuh dan bahkan mungkin menghasilkan buah. Tetapi benih itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Yesus melanjutkan dengan memberitahu orang banyak bahwa Bapa adalah pemilik kebunnya dan Yesus adalah pokok anggurnya dan kita semua adalah ranting-rantingnya. Ini berarti bahwa Tuhan adalah pencipta dan pemelihara kita yang penuh kasih. Dan Yesus adalah pokok anggur dari mana kita adalah ranting-rantingnya. Kita memiliki kemampuan untuk tumbuh dan menghasilkan buah. Orang-orang pada kerumunan hari itu mengerti bahwa ranting yang tidak melekat pada pokok anggurnya tidak dapat bertumbuh atau menghasilkan buah. Demikian pula, Yesus mengajar bahwa tanpa hubungan dengannya tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Yesus menggunakan ilustrasi ini untuk membantu kita memahami bahwa hanya di dalam Dia kita menemukan kehidupan yang penuh dan berkelimpahan. Yesus menjelaskan bahwa jika ranting yang tidak terhubung ke pokok anggur, mustahil cabang itu akan bertahan dan hidup. Cabang harus dapat menerima nutrisi pemberi kehidupan dari pokok anggur agar tetap bertahan hidup. Tanpa menarik kekuatan penuh pokok anggur, cabang akan menjadi lemah, layu, dan gagal menghasilkan buah. Cabang-cabang yang menyedihkan ini harus dipotong dan dibuang. Sama halnya ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita dan mencoba yang terbaik untuk menaatinya, kita seperti cabang yang terhubung dan sepenuhnya menarik kehidupan manis dari pokok anggur. Menjalani kehidupan yang terhubung dengan Yesus memberi kita dukungan,
berkat, pengampunan, dan janji kehidupan. Yesus merindukan setiap orang yang percaya kepadanya untuk mengalami hubungan yang kuat dengannya. Dia juga menjelaskan bahwa kunci untuk tetap terhubung adalah cinta dan ketaatan. Yesus sangat mengasihi kita sebagaimana Bapa mengasihi Dia. Yesus menjelaskan bahwa Dia menunjukkan kasih Bapanya dengan mematuhi perintahnya. Itu artinya bagi kita untuk menunjukkan kepada Yesus bahwa kita mengasihi Dia. Yang harus kita lakukan hanyalah menaati perintahnya. Tuhan Yesus bahagia jika kita taat akan perintahnya. Dan membuat Yesus bahagia akan memenuhi kita dengan sukacita yang mutlak. Hidup kita menjadi seperti cabang yang sehat yang menghasilkan buah yang luar biasa. Untuk tetap terhubung dengan Yesus, kita harus mematuhi perintahnya untuk saling mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi kita semua. Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan datang untuk melayani dan melalui pengorbanan. Kita bisa saling menunjukkan cinta seperti ini dengan membantu orang di sekeliling kita dan dengan menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita. Saat kita menunjukkan kasih kita kepada Yesus dengan menaati perintahnya untuk mengasihi orang lain, kita mulai menemukan betapa dalamnya kasih Yesus akan setiap kita. Tuhan mau setiap kita untuk tinggal dan melekat sama Tuhan supaya kita menghasilkan buah dan menjadi berkat buat banyak orang. Tinggal melekat sama Tuhan artinya apa sih? Tinggal dan melekat sama Tuhan artinya hidup kita dituntun sama Tuhan setiap harinya. Gimana sih caranya? Caranya mudah adik-adik, kita cukup setiap hari merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan memiliki waktu saat teduh sama Tuhan setiap harinya. Kita datang sama Tuhan dengan kesungguhan hati kita adik-adik. Itu yang Tuhan mau buat setiap kita. Biar Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Karena di luar Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya dan kita bukan siapa-siapanya adik-adik. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal nama. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Minta diajarin papa mama ya untuk scan barcode. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanah agung Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa kami. Damailah bangsa kami, berkatilah bangsa kami, jagalah bangsa kami. Biar Pentakosta ketiga ada di Indonesia. Berkatilah Pak Presiden kami, supaya Pak Presiden kami diberikan hikmat dan takut akan Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan dengan alam amaneus joy udah berdoa. Oh ya, amin. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami juga telah memuji dan menyembah-Mu. Penuhi kami selalu Tuhan dengan kuasa-Mu, beri kami hikmat-Mu. Biarlah aktivitas kami selalu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kitab suci, doa